di awal kita dokumentasi dulu untuk membuka. Jadi kita dokumentasi dulu, silakan Kai untuk dokumentasi. Bisa nggak Kai? Mungkin bisa on cam dulu. Ya, teman-teman silakan on cam dulu untuk dokumentasi. Oke. 1, 2 di lagi 1, 2 di. Oke. Lanjut. Oke, terima kasih banyak Kai untuk ini. Baiklah, langsung saja ke Fadil, dipersilakan untuk memberikan materi. Terima kasih kepada moderator Kak Gerald. Jadi buat teman-teman yang belum kenal sama saya tuh, nama aku biasa dipanggil Fadil dari Teknik Informatika angkatan 2021. Nah, pertama itu buat yang mau install Python itu bisa dari website ini python.org, terus tinggal klik download Windows, pilih yang versinya paling baru, terus download yang ini, yang Windows installer, itu buat yang di Windows. Nah, kita langsung mulai aja ke materi yang pertama. Jadi ini cara hello world di Python itu kayak gini. Tinggal pakai fungsi print, terus di dalamnya dikasih tanda kutip. Print, jadi print hello world, itu aja. Simple. Jadi Python ini bahasa pemrograman, di antara bahasa pemrograman yang paling terkenal itu Python, yang sintaksnya paling mudah itu Python. Nah, terus yang kedua ini ada cara untuk ngekomen di kodenya, itu kita bisa pakai tanda pagar gini aja, tapi itu cuma untuk satu line, nanti line berikutnya nggak ke komen. Nah, kalau untuk yang bisa lainnya ada banyak, untuk banyak line, itu bisa pakai tanda kutip 1 ini 3 kali. Yang gitu. Nah, nanti nggak bakal dibaca sama interpreternya. Nah, terus ini cara kita menulis data type variabel di Python itu nggak seribet kayak di Java, yang mungkin teman-teman udah pernah ada belajar bahasa pemrograman lain. Nah, kalau di Python itu kita nggak perlu ngasih tahu apa jenis tipe datanya di depan kayak gini, kayak kalau di Java. Kalau di Python itu dianya langsung nebak. Jadi sama juga, kita nggak perlu mendeklarasiin variabel kayak gini, kayak misalnya let s gitu, atau harus dikasih tahu in s kayak gini. Jadi itu nggak perlu. Nanti si Pythonnya langsung tahu sendiri. Nah, jadi kalau untuk string itu kita tinggal pakai tanda kutip 2 kayak gini, atau bisa juga tanda kutip 1 kayak gini. Yang ini dua-dua ini bisa, semuanya bisa. Kalau mau cek ini keluarnya kelasnya itu string, nama tipe datanya str. Nah, terus ada tipe data numerik, ada integer sama float. Dua-duanya juga sama, nggak perlu dikasih tahu dulu jenis tipe datanya di awal, nggak perlu dideklarasi, ini tinggal ditulis 3 atau 4. Jadi kalau kita nulis bilangan bulat setelah tanda sama dengan nama variabelnya ini, dia bakal langsung tahu itu integer. Sama juga ini float ini tinggal kita kasih titik aja untuk nandain bahwa itu tuh bilangannya koma, nggak bilangan bulat. Jadi 1.2 tinggal gitu aja. Nah, ini dua-duanya nama kelasnya in, sama yang satunya lagi float.
Nah, terus ada tipe data sequence itu kalau sama bahasa pemrograman lain itu kayak array. Tapi kalau di Python ini nggak ada yang namanya array yang dari built-innya. Jadi yang pertama ini namanya list. Jadi dia itu bisa nyimpen nyimpen ada banyak kayak objek di dalam listnya itu. Ya, terus tipe data yang dimasukin itu bisa apa aja, bisa bervariasi. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Terus ini ada tuple. Tuple ini lebih mirip ke array kalau kayak yang di bahasa pemrograman lain, tapi dia itu bedanya kita nggak bisa ngubah isi yang ada di dalam tuple itu. Jadi dia itu kayak list tapi isi dalamnya itu konstan, nggak boleh diubah-ubah. Kayak misal kalau kita mau ngubah isi objek pada indeks ke 0 ini, yang dua itu kita nggak bisa ubah. Terus ada range. Range ini biasanya dipakai untuk kayak ngeluarin angka yang berurutan gitu. Kayak misalnya kalau range 5 ini dia tuh bakal ngeluarin 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Tapi itu nggak keluar langsung gitu. Jadi harus kita iterasi dulu, bisa lewat for loop atau while loop. Nanti itu kita bahas juga. Nah, terus ada namanya set. Set ini agak sama dengan list, tapi dia tuh bedanya dia nggak berurutan, isinya nggak ngepeduliin urutan. Jadi kalau misal pertama kali kita ngasih set ini urutannya 1, 2 sama AA ini, kalau kita buka lagi selanjutnya mungkin urutannya nggak 1, 2 AA lagi. Bisa aja AA 1, 2 kayak gitu. Sama juga set ini biasanya nggak dipakai untuk diambil datanya satu persatu gitu. Nggak ngepeduliin urutan. Nah, terus kedua ini ada dictionary. Dictionary ini agak unik emang. Kalau di bahasa pemrograman lain biasanya harus dimasukin ke kelas gitu, harus lebih dalam lagi mainnya. Tapi kalau di Python itu ada tipe data yang langsung kayak gitu. Jadi kalau misal kita mau ngambil tipe data kalau kita mau ngambil salah satu objek yang ada di dalam dictionary ini, kita bisa ini pilih. Ini ini namanya keyword, terus yang di sebelah titik 21 ini namanya value. Jadi kalau misal kita mau ngambil dictionary, terus isinya yang A, yang keywordnya A, nanti dia bakal ngeluarin 1 gitu. Nah, jadi kayak A itu punya nilai 1, B punya nilai 2. Kita bisa membuat kayak gitu. Kalau misal kita mau tambah lagi, anggaplah kayak nama sama dengan Fadil gitu. Coba ini jadi nama. Nanti keluarnya salah. Bukan pakai sama dengan tapi pakai titik koma. Pakai titik 2 untuk ngebedain key sama value-nya. Nah, terus nanti kalau kita cari yang pakai key-nya itu nama, nanti dia bakal ngeluarin Fadil gitu. Jadi kayak kalau secara bahasa itu kan di translate itu kan artinya kamus. Jadi kayak kamus beneran gitu. Jadi nama keluarnya Fadil, A keluar 1 gitu. Nah, terus ada tipe data boolean yang cuman true atau false. Sama kayak di bahasa pemrograman lain, tapi dia tuh nggak ditulis 0 atau 1 kayak biasanya, tapi ditulis pakai kalimat beneran. Jadi true atau false. Terus angka huruf pertamanya itu harus huruf besar. Begitu. Ini tipe kelasnya boolean. Nah, terus kita lanjut operasi matematika di Python itu kayak gini. Sama juga kayak di bahasa pemrograman lain. Kalau kita pakai simbol tambah, dia bakal menjumlahkan. Dikasih simbol minus bakal dikurangi. Dikasih bintang jadi perkalian. Dikasih bagi jadi pembagian. Terus juga ini ada sama kayak di Java, ada operasi modulo pakai ini. Terus ada div, sama juga kayak di Java.
untuk ngebagi tanpa hasil koma itu. Nah, terus bedanya di Java itu ada operasi untuk pangkat. Jadi dia tuh pakai bintang 2 kali kayak gini. Jadi 2 pangkat 3. Ini hasilnya 2 pangkat 3 sama 8. Nah, terus bisa kita singkat. Jadi A plus sama dengan 2 itu sama aja dengan A sama dengan A plus 2. Sama kayak di Java. Gitu juga. Ini ikutin aja yang lain, sama yang pangkat juga bisa. G titik G bintang-bintang sama dengan 2. Jadi G sama dengan G di pangkat 2 gitu. Kayak gitu. Ini bisa nggak? Mungkin karena ada ya bisa. Jadi dia tuh bisa kita pakai yang disingkat kayak gini. Nah, terus ada operasi boolean. Yang satu ini tuh untuk ngecek apakah apakah dua benda yang di kanan kirinya itu sama, kayak misal string, apakah stringnya itu isinya sama persis kayak gitu. Nah, jadi kita pakai tanda sama dengan ini. Nanti kalau sama bakal dikeluarin true, kalau salah bakal dikeluarin false. Nah, terus ada operasi not. Jadi not equals ini kalau misal yang di kanan sama di kiri ini nggak sama bakal dikeluarin true. Terus kalau sama dikeluarin false, kalau nggak sama dikeluarin true. Kebalikan dari yang pertama ini. Nah, terus ada lebih besar dari, ada lebih besar dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Terus kalau di Python itu bisa kita jepit kayak gini, kayak di matematika gitu. Jadi 5 kurang dari X kurang dari X gitu, atau sama dengan 8 gitu. Bisa, kalau di Python bisa gitu, bisa kita doublein gini ininya, tanda operasi booleannya. Nah, terus untuk N dia nggak pakai kayak simbol gitu, pakai tulisan N aja bisa. Terus ada OR, dia langsung tulis OR aja. Nah, ada satu lagi yang di Python itu, ini namanya in. Jadi in itu untuk ngecek biasanya list, antara list, set, dictionary, atau semua tipe data yang isinya tuh ada banyak kayak gini, ada banyak objek. Nah, jadi kalau kita tulis A in list ini, nanti dia bakal ngecek apakah objek A ini bakal ada di dalam list, bakal tersedia atau enggak. Nanti kalau tersedia bakal dia keluarin true, kalau enggak bakal dikeluarin false. Nah, terus ada operasi bitwise. Ini bitwise ini artinya dicek satu persatu pakai bit, pakai penulisan angkanya dalam bit. Jadi kalau bitwise no kita pakai ini, pakai simbol tilde ini. Nah, nanti bakal dibalik semua secara bitnya, terus hasilnya bakal jadi gini. Terus ada bitwise OR pakai tanda yang garis ini. Terus ada bitwise N pakai tanda dan, ada bitwise XOR pakai tanda yang ini. Terus shift right, kalau shift right ini dia ngegeser tulisannya dalam binary, dia bakal digeser ke kanan. Nah, ini cara penulisannya gini, bit A itu nama angkanya. Nah, nanti kita kasih simbol yang lebih besar dari 2 kali gitu, terus kita tulis angka di sebelahnya. Angka ini itu artinya kayak ngasih tahu berapa kali bitnya itu digeser ke kanan. Kalau ini kan digeser 2 kali, jadi dari 100 jadi 0100, terus jadi 0010. Jadi sintaksnya kayak gini. Sama juga bitwise shift left, cuman beda simbolnya kurang dari 2 kali.
Ini kita tulis satu ini artinya cuma digeser ke kiri 1 kali. Ini hasilnya. Terus slicing itu teknik untuk ngambil salah satu objek dalam variabel yang biasanya berbentuk kayak ini, berbentuk string, list, set, atau dictionary. Jadi ini aku sudah kasih contoh salah satu yang bisa di slice, itu list. Ini kan isinya aku buat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penomoran indeks list di Python itu sama juga kayak di Java, mulainya dari 0 terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini kalau kita mau ngambil salah satu objek di dalam list ini, kita bisa langsung kasih kurung siku kayak ini. Jadi L itu nama variabelnya, terus kita kasih kurung siku. Terus kita pilih nomor indeks keberapa yang mau kita ambil. Jadi kalau kita mau yang indeks pertama, kita bisa langsung pakai 0, itu nanti dia bakal ngambil yang ke 0. Nah, terus di Python juga listnya itu punya penomoran indeks negatif. Nah, jadi kalau kita mau pakai penomoran indeks negatif, dia tuh ikutin urutan yang ini. Jadi yang paling belakang itu -1, yang paling belakang kedua jadi -2, tinggal ikutin itu aja. Nah, terus kita bisa milih dari satu indeks sampai ke ujung list. Kan ini kalau ini contohnya itu aku ngambil dari indeks kedua sampai ke ujungnya. Nah, ini kan sampai 9, jadi indeks kedua itu 2, angkanya 2 sampai 9. Nah, itu dia dikeluarin dari 2 sampai 9 juga. Terus kita juga bisa ini kan 2 pakai angkanya dulu, terus titik 2 itu. Nah, kalau yang ini itu titik 2-nya dulu, titik 2 terus 2. Ini tuh artinya kita ngambil yang sebelum indeks kedua. Nah, tapi bedanya itu kalau di Python, kalau kita mau ngambil di objek di dalam list yang sebelum indeks yang kita tentuin, itu biasanya indeks yang kita tentuin sebagai terakhir itu nggak dimasukin. Jadi kayak ada konsistensi di yang itu untuk ngambil sebelumnya, terus yang kita pilih angkanya itu nggak dimasukin kayak ini. Ini kan kita mau ngambil yang dari sebelum indeks kedua tapi duanya nggak dimasukin. Nah, jadi ini indeks kedua, terus sebelumnya itu ada 0 sama 1. Terus indeks kedua nggak dimasukin, jadi cuma 0, 1 aja. Ini, jadi keluarnya 0, 1 aja. Kita juga bisa sama aja kalau mau pakai indeks yang negatif, ini artinya kita mau ngambil yang sebelum indeks -3 aja. -3 itu 7 kalau di sini, berarti dari 0 sampai 6. Ini bakal dikeluarin 0 sampai 6. Nah, ada lagi kalau kita mau milih dari satu indeks sampai indeks lain, itu kita bisa pakai yang ini. Jadi dari indeks ke berapa sampai dikasih titik 2 terus sampai 5 kayak gitu. Jadi tinggal kayak gini. Nah, sama kayak yang tadi, kita kan pilihnya dari indeks kedua sampai keempat. Tapi yang keempat nggak termasuk, soalnya yang keempat itu kita tandain sebagai ujung, sama kayak yang tadi. Ujungnya nggak dimasukin. Jadi itu 2,3. Karena yang indeks kedua itu 2, sampai indeks kelima itu 5, jadi dikeluarnya 2,3. Sama juga kalau mau pakai indeks negatif, dari -4 sampai -2, itu juga sama aja. Pakai titik koma titik 2 di tengah-tengah indeks yang kita pilih. Jadi 2.24, -4.2, -2, gitu. Nah, ini juga kita bisa milih yang indeksnya loncat-loncat gitu. Kalau kita pakai yang ini, itu cara nulisnya itu -2, 2 kali kayak gini. Terus
kasih angka yang sebagai loncat-loncatnya itu setiap berapa kali kayak gitu. Ini kan kita tulis 2, berarti loncat-loncat ini itu 2 kali gitu. Jadi karena awalnya itu nggak kita tentuin, kita cuma kasih tahu ambilnya loncat-loncat 2 kali aja. Jadi dari 0 yang diambil 0, 2, 4, 6 kayak gitu. Yang 2 kali 0, 2, 4, 6, 8. Kita juga bisa pilih loncat-loncat 3 kali kayak gini, tinggal ganti angkanya aja. Jadi 0, 3, 6, 9, bisa juga kalau mau 4 sama aja. 0,048. Nah, tapi kalau kita milih angka yang untuk diloncat-loncatinnya itu pakai negatif, jadi dia itu bakal nampilinnya tuh sama kayak yang angka yang kita tulis. Ini misal aku pilih -2, nah itu artinya dia tuh nampilin indeksnya loncat-loncat 2 kali, tapi mulainya dari belakang. Jadi bakal diambil tuh dari yang belakang dulu, karena kita pilihnya -2. Nah, jadi karena paling belakang itu 9, terus loncat-loncat 2 kali, jadi 9, 7, 5, 3, 1, kayak gitu. Bisa juga kalau mau diganti kayak yang di atas ini tadi. Nah, terus ini kelihatannya makin ribet, tapi ini sebenarnya cuman gabungan dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini kan kita pilih 3, terus titik 2. 3.2 ini artinya yang pertama tadi kan cuman mengambil yang sesudah indeks 3 aja. Nah, terus kita pilih titik 2 lagi, terus -3. Nah, -3 itu tadi artinya loncat-loncat 3 kali, karena ada minnya itu, jadi diambilnya dari yang belakang dulu. Jadi hasilnya kayak gini. Sama aja. Ngambilnya dari yang 3 sampai ke ujung, terus nah, kita ngambil dari indeks ketiga, terus sampai ke ujung 9 ini, terus kita ambilnya loncat-loncat 3. Berarti dari sini, terus ke sini. Loncat 3 kali dari belakang. Kok beda ya? Bentar. 3. Kayaknya salah deh. Yang ini kita skip. Ini kita skip aja. Nah, terus kalau yang ini dari -5 terus 3 kali. Benar nggak ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yang ini benar. Nah, ini kan tadi artinya kalau yang titik 2 -5 itu artinya cuman milih yang sebelum indeks ke -5, tapi -5-nya nggak dimasukin. Itu ini berarti yang indeks ke -5 itu yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Terus berarti kita ambilnya dari sini, terus mulainya dari belakang, loncat-loncat 3 kali. 0, 1, 0, 3. Iya, 0, 3. 0, 3. Nah, itu kayak gitu. Terus ini juga sama, 194. Jadi 1.29 ini kan tadi artinya milih dari indeks 1 sampai 9, terus ada titik 24, itu artinya loncat-loncatnya 4 kali. Jadi 1, 5, yang ambil cuma itu. Ini juga sama kayak yang tadi, tapi mulai dari belakang. Jadi kalau misal kita mau ngambilnya mulai dari belakang, ininya harus kita balik dulu. Kan biasanya itu 19, yang lebih kecil dulu yang ada di sebelah kiri. Tapi kalau kita mau ngambilnya mulai dari belakang, kita harus tulis yang lebih besar dulu. Terus ada range, ini cara gunain range. Nah, kalau misal kita range 5, itu nanti coba dulu variabelnya. Kalau misal kita iterasi pakai
for, ini nanti dia bakal keluar 0, 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Jadi untuk gunain fungsi range ini agak sama dengan slicing. Jadi kalau kita range 5 nanti bakal kepilih yang sebelum 5, 0, 0, 1, 2, 3, 4. Terus kalau kita pilih 2, 5 nanti dari 2 sampai 5 tapi 5-nya nggak dimasukin. Terus ini juga sama, 5, 2, min 1. Min 1 ini artinya loncat-loncat 1 kali tapi mulainya dari belakang. Terus 5 dari 5 sampai 2. Keluarnya 5, 4, 3. Sama kayak yang slicing sebelum ini, fungsi range. Terus kita ke dasar-dasar pemrograman gitu, cara nulis sintaksnya di Python. Nah, terus ini kalau kalian mau nerima input user di Python, itu kalian pakai fungsi input, buka kurung, tutup kurung. Nah, terus string yang ada di dalam ini nanti bakal jadi tulisan yang muncul ini. Kan itu y atau n. Kalau misal kita ganti ini jadi kayak ini, silahkan masukkan. Kalau kayak ini nanti bakal berubah juga itu, silahkan masukkan. Misal aja kita masukin y, nah nanti y itu bakal langsung disimpan ke variabel a dalam bentuk string. Jadi input ini nerima seluruh input user, nanti dibacanya langsung jadi variabel string. Jadi kalau kalian mau biar usernya ngemasukin integer, nanti kalian tinggal kasih fungsi untuk pengubah tipe data aja kayak ini. Kalau mau diubah jadi int, tinggal int, buka kurung, tutup kurung, tinggal gitu aja, udah. Nah, terus kalau kita mau pengkondisian itu mudah juga sintaksnya, tinggal if. Kalau mau ngasih pengkondisian lain, kalau di bahasa pemrograman lain itu else if, tapi kalau di Python itu dia singkat jadi elif. Jadi ini jadi lebih pendek, elif a sama dengan n. Terus ada else juga bisa. Nah, terus kalau kalian mau ngebuat statement pengkondisian yang cuma pakai satu baris, ini juga bisa di Python. Nanti kalian tulisnya kayak gini, pakai sintaksnya kayak gini. Nanti jika true, kita tulis kode yang mau dijalanin. Kalau true, ini kode yang mau dijalanin itu print dimasukkan y. Nah, terus if, ada if di sini, if, terus kondisinya itu a sama dengan y. Terus else, if kondisi else. Terus di sebelah kanan else ini ada kode yang mau dijalanin kalau misal kondisi ini hasilnya false. Jadi kalau misal a sama dengan y, nanti bakal dijalanin dimasukkan y. Kalau enggak, nanti bakal dijalanin tidak dimasukkan y. Nggak bisa else if kalau mau satu baris kayak gini. Nah, terus untuk pengulangan dia tuh ada dua, ada while sama for. Kalau while ini sama juga kayak di Java, sama kayak while-nya Java. Jadi kalau ada variabel i untuk besarnya 0, while i kurang dari 5, selama kondisi ini hasilnya true, nanti yang di dalam ini bakal dijalanin. Nah, terus keyword break ini itu artinya kalau misal kalian ngejalanin yang ada di dalam while ini, nah ini kan aku kasih pengkondisian if x sama dengan 3. Kenapa x? I. Nah, ini x, f, i sama dengan 3. Nanti kalau misal i-nya itu
udah besarnya 3, ini kan bakal dijalanin yang ada di dalam if ini. Nah, terus break ini bakal langsung ngelesain loop while yang ada ini, meskipun kondisi yang di sebelah kanan ini masih ngeluarin true. Jadi karena ini cuma sampai 3, kan ini pertama 0 di print i keluar 0 tambah 1 2, pas jadi 3 dia langsung diselesai, jadi cuma 0 1 2. Kalau misalnya ini enggak ada, nanti bakal sampai 4 gitu. Terus ada for, sama kayak for di Java, tapi bedanya nggak pakai tutup kurung buka kurung itu. Nah, jadi for ini dia ini agak unik juga. Jadi kalau misal kalian punya tipe data yang iterable itu contohnya kayak list tadi. Kayak list, misal aku kasih list yang namanya A, terus aku masukin ke for loop, jadi dianya bakal ngeluarin satu persatu isi objek yang ada di dalam list A itu. Jadi maksudnya for x in A itu, jadi A ini namanya list yang bakal dibuka isinya satu persatu. Terus x ini artinya nama variabel yang mewakili objek-objek yang dipilih. Jadi kalau misal for x in A, nanti in-nya ini bakal ngambil yang dari awal dulu 1. Nah, terus 1 itu bakal jadi nilainya si variabel x ini. Jadi bakal langsung dijadiin nilainya untuk si x. Terus ini aku kasih keyword pass. Pass ini harusnya dia itu kalau misal if ini terpenuhi kan dia bakal ngejalanin pass. Nah, pass ini artinya bakal ngelanjutin pengulangannya ini tanpa ngebaca yang ada di bawah-bawahnya lagi. Jadi ini bakal jadi 1. Ini kenapa duanya masih ini? Kita coba ubah jadi range. Nah, nggak tahu. Mungkin pass itu cuman buat ngelanjutin langsung aja. Itu lupain aja yang tadi. Nah, jadi kalau misal list ini tadi iterable, bisa dimasukin ke dalam for x in A ini, range juga sama. Jadi biasanya orang itu kalau ngebuat for loop itu pakai range. Jadi kalau kita misal mau cuman pengulangan 5 kali, berarti biasanya dipakai range 5. Terus dia bakal 5 kali, 1 2 3 4 5 kayak gitu. Jadi range itu fungsinya kayak ini untuk yang gini-gini. Terus terakhir itu ada try except. Try except ini sama juga kalau di Java itu kan ada namanya try catch finally. Jadi kalau misal tulisan yang di try ini bakal ngeluarin error, nanti dia bakal ngejalanin yang ada di dalam except ini. Nah, itu dia ngejalanin ada error, berarti print L3 ini ada error. Jadi kalau misal ini normal gitu, yang except-nya nggak bakal dijalanin. Nah, terus ini ada masalah yang pernah aku dapetin pas pertama kali pakai Python. Jadi Python ini untuk listnya, kalau misal gini kita punya L sama dengan 1 2 3 4, terus anggaplah kita mau nge-copy data 1 2 3 4 ini, list yang 1 2 3 4 ini. Jadi kita tinggal L2 sama dengan L, terus nanti kan L2 ini nilainya bakal 1 2 3 4 juga. Kayak gitu.
Apakah ini ntar aja. Nah, jadi kalau kita lihat ini kan jadinya sama aja tuh, besar L sama L2. Kita ngeprint L2 dulu. Ini L2, terus ini L. Sama. Nah, jadi kalau misal ini aku ngubah, ini kan slicing yang tadi, aku pilih indeks pertama, terus aku ubah isinya jadi 5 gitu. Ini kan padahal aku cuman ngubah L2-nya aja. Tapi yang berubah itu dua-duanya kayak yang ini. Jadi agak ngebingungin juga. Ternyata untuk list di Python itu kalau kita sama denganin kayak gini, dia itu ngenyamain bukan besar datanya aja gitu, bukan listnya aja, tapi sama address memori dari data ini, dari listnya. Jadi kalau misal kita L2 sama dengan L, jadi artinya mereka tuh memang sama persis sampai ke posisi address memori mereka. Jadi kalau misal L2 ini diubah, L1-nya ini bakal berubah juga. Sama kalau L-nya diubah, L2-nya bakal berubah juga. Tadi kan padahal 1, 2, 3, 4. Jadi dua-duanya 1, 5, 3, 0. Nah, jadi untuk ngatasin masalah ini, di Python itu ada namanya list comprehension. Bentuknya agak aneh emang, X for X in ls. Tapi ini sebenarnya kayak pengulangan for, kayak yang tadi. Jadi for X in ls ini kan sama aja kayak yang tadi, kita udah pelajarin. Jadi in ls ini dia bakal ngambilin satu persatu objek yang ada di dalam list ini, terus bakal jadi nilainya variabel X. Nah, terus X yang paling depan ini itu bakal jadi nilai data yang untuk di dalam objek listnya ini. Jadi nanti kalau misal kita ini X for X in ls, kan nanti jadinya X. Kalau misal kita jalanin, bentuknya jadi sama persis kan. Kalau misal anggap aja ini kita pengen jadi 2 dikali X, kayak gitu, nanti dianya bakal jadi 2, 4, 6, 8, 10. Soalnya isi listnya itu bakal jadi 2X sesuai dengan yang ada di dalam ls ini. Jadi dia pertama ngambil 1 dulu, terus 1 itu jadi nilainya variabel X, terus 2 ini dikaliin sama 1. Nah, terus 2 kali 1 hasilnya kan 2. Jadi 2 itu bakal jadi isinya ls2 ini. Jadi 2. Terus 2 juga sama, 2 dikali 2 jadi 4 kayak gitu. Kalau misal kita X aja, artinya sama persis kayak yang sebelumnya. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita pakai list comprehension, mereka itu nggak nyamain address memorinya lagi. Jadi mereka berdua ini udah beda, nggak jadi kayak ini. Kalau ini kan L2-nya diubah, L1-nya bakal berubah juga. Tapi kalau yang ini enggak. Ini aku ngubah yang LS2-nya aja, yang indeks ketiga aku ubah jadi 0. Ini jadi 1, 2, 3, 0, 5. Kayak ini. Terus ada fungsi-fungsi untuk list yang sering dipakai. Jadi list ini kan tadi udah aku sebut agak beda sama array. Kalau array itu kan kita agak sulit kalau mau nambahin item yang di dalam list ini. Anggaplah kita gunain array. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misal kita mau nambahin kayak string di dalam array-nya, itu kan nggak bisa, agak susah. Tapi kalau kita pakai ls, itu kita bisa nambahin objek lagi ke dalam list ini dengan mudah. Pakai fungsi .append, namanya itu .append. Kalau kita .append high, nanti dia bakal nambahin objek yang ada di dalam tanda kurung yang di fungsi ini, fungsi append. Buka kurung, tutup kurung, high. Nanti ini tinggal sesuai dengan apa yang mau diganti. Misal 4 gitu kali ini. Ini nambah dari yang kemarin, soal nambah dari yang sudah kita ini tadi, soalnya dianya sesuai sama yang ini, sama yang udah dijalani. Terus ini ada extend. Jadi extend itu bedanya sama append, dia pertama yang samanya dulu ya.
Jadi extend sama append ini sama-sama nambahin objek ke dalam list, tapi bedanya dia tuh mengiterasi dulu, mengiterasi yang ada di dalam fungsinya. Jadi kayak for x in ls yang tadi, kayak for x in ls tadi. Jadi dia tuh bakal ngebuka satu persatu isi yang ada di dalamnya ini dulu. Kan kalau string ini kan tulisannya hi. Jadi hi itu sebenarnya H, A, sama I kayak gitu. Jadi kalau misal kita iterasi, hasilnya itu bakal H, A, sama I. Dipisah-pisah gitu. Nah, jadi kalau kita tambahin jadinya H, A, I. Jadi kalau yang ini tadi langsung, kalau misal kita masukin string, tapi kali ini diiterasi dulu. Jadi dimasukinnya satu persatu. Terus, ini kalau kita mau masukin objeknya di indeks tertentu kayak gitu, ini aku kasih contoh aja kalau misal kita mau ngemasukin ke indeks nomor 2 objeknya halo, nanti bakal dimasukin ke indeks kedua. Nah terus objek-objek yang sebelumnya ada bakal digeser ke kanan lokasi lokasi indeksnya. Terus ini ada remove, kalau kita mau ngilangin objek tertentu yang ada di dalam listnya itu kita bisa lewat sini. Tapi kalau misal ini objek yang kita pilih itu ada 2, dia bakal ngapus yang pertama kali dia lihat. Itu yang indeksnya lebih awal. Jadi kalau kita remove halo ini kan kalau misal dua-duanya ini hilang, tapi dia satu dulu. Itu halo yang ini masih ada. Terus kalau kita jalani lagi baru hilang semua. Terus ini kalau kita mau cari indeks yang objeknya ada di dalam list. Nah ini kan di dalam ls ini itu ada objek yang besarnya itu 3, integer 3. Kalau misal kita mau cek indeksnya berapa, kita bisa pakai fungsi .index. Tinggal kita jalanin terus kenapa begini? Oh salah, ini ls.index. Nah ini, jadi 3 itu kan ada di indeks kedua. Terus kalau misal kita pakai ini bakal dikeluarin posisi indeks si 3 ini, itu posisinya 2. Nah terus ada lagi, ini ada fungsi sort namanya. Kalau misal kita punya list yang isinya angka semua, anggaplah nggak beraturan ini. Nah terus kalau kita mau ngerapiin listnya kayak jadi berurutan dari terkecil ke yang terbesar, ini kita bisa pakai ls sort. Terus ini ada keyword reverse di dalam fungsi sort ini, nanti ntar dibahas. Nah ini kan kasih ini dengan false. Nah ini kalau misal keywordnya ini reverse sama dengan false, nanti dia bakal ngurutin dari yang terkecil ke yang besar. Sebenarnya ini kalau misal kita nggak tulis itu, reverse-nya itu secara default bakal false juga. Jadi kalau misal kita langsung ls.sort gini, dia itu langsung ngerapiinnya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah kalau misal kita pakai fungsi ini namanya itu sorted, ini kalau sort ini dianya ngubah beneran urutan punya ls ini. Kalau sorted ini dia nggak ngubah ls-nya, tapi dianya cuman ngeluarin list yang udah kesusun, tapi ls-nya ini nggak berubah. Kalau misal kita nggak mau ngubah ls-nya, kita bisa pakai fungsi sorted. Nah terus fungsi sort sama sorted ini itu sama-sama punya label reverse
Jadi kalau misal kita pilih reverse sama dengan true, dianya bakal 6, 5, 3, 1, 0 ini. Jadi dianya ngurutin LS-nya itu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi kalau mau yang dari yang terbesar yang ke yang terkecil, kita bisa tulis reverse sama dengan true di dalam fungsi sortednya. Nah, terus ini ada fungsi untuk ngebalik urutan objek. Ini kita hapus saja biar gak bingung. Kita komen. Nah, jadi kan setelah kita sort list yang ini, itu kan dianya langsung ngurutinnya itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi setelah sort ini urutan LS-nya itu jadi 0, 1, 3, 5, 6 kayak gitu kan, kayak yang ini. Nah, terus kalau misal kita mau ngebalikin urutan objek di dalam listnya itu, kita bisa langsung pakai fungsi .reverse. Setelah di reverse dari yang gini, jadi langsung kebalik kayak 6, 5, 3, 1, 0. Jadi kebalik banget kayak gini. Nah, kita juga bisa pakai reverse, pakai fungsi ini. Kalau misal kita nggak mau ngubah bentuk LS-nya kayak yang tadi. Jadi reverse set ini cuma ngeluarin list yang di balik urutannya, tapi LS-nya nggak diubah sama si fungsi ini. Nah, sama dengan jangan lupa kita ubah dulu tipe datanya jadi list. Karena fungsi reverse set ini dia ngeluarin objeknya sendiri, objek reverse, bukan objek list. Jadi kalau kita mau nerima list, kita tinggal ubah gini aja, list buka kurung tutup kurung, terus di dalamnya tulis nama fungsinya. Terus ini ada fungsi terakhir, len ini cuma untuk ngitung ada berapa objek di dalam list itu. Ini ada 5, soalnya 01, 3, 5, 6. Ini ada 5 biji. Terus ini ada fungsi untuk string yang sering dipakai juga. Ada misal kita punya list yang isinya string kayak gini, string 1, 2, 3, 4. Nah, misal kita langsung jalanin aja tuh, ini kan isinya semuanya masih jadi string. Nah, kalau misal kita gunain fungsi map, ini aku spasi dulu biar enak ya. Nah, kalau misal kita pakai fungsi map ini, jadi dia tuh si fungsi map ini bakal mengiterasi juga sama mengiterasi objek yang ada di sebelah kanannya itu. Ini kan yang kita masukin ada 2, ada in sama list. Nah, jadi list ini nanti dibaca terus diambil satu persatu. Jadi yang pertama itu kan yang titik yang string 1 ini. Jadi pertama string 1. Nah, terus dianya bakal ngemasukin 1 itu ke dalam fungsi yang ada di sebelah kiri ini. Ini aku pakai fungsi integer. Jadi yang dilakuinnya itu kayak ini, in 1 kayak ini. Jadi pas dia pertama kali ngambil objek yang ada di dalam list ini, bakal diambil 1, terus ini ada fungsinya in, jadi dia bakal ngejalanin ini, in 1. Nah, terus setelah in 1 ini, dia masukin hasil dari fungsi ini ke listnya yang baru. Nanti jadi gini. Nah, setelah di map itu kita bisa lihat kan di sini. Jadi seluruh yang sebelumnya itu string semua, sekarang udah jadi integer. Soalnya udah dimasukin ke fungsi in itu. Fungsi in itu tadi kan untuk ngubah tipe data yang di dalam in itu jadi integer. Jadi 1 ini jadi integer, 2 jadi integer, 3 jadi integer. Terus ada fungsi lagi, fungsinya ini strip. Jadi strip ini kalau misal kita punya string yang enggak rapi kayak gini, misal di
sebelum stringnya itu ada spasi, terus setelahnya ada spasi lagi kayak ini. Ini kan ada spasi agak banyak, ini juga sebelumnya ada spasi juga. Nah, jadi kalau misal kita jalanin fungsi .strip ini, spasi yang sebelum dan setelah itu bakal hilang. Ini kan sebelumnya kayak gini, ini string dia masih ada spasi. Kalau kita jalanin strip, udah spasinya udah hilang, udah dihilangin. Nah, terus ada fungsi satu lagi namanya itu split. Split ini untuk ngebuat stringnya itu jadi terpisah-pisah. Kalau ini kan aku tulis split tanda kutip yang dalamnya spasi. Nah, jadi halo halo halo, di halo 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 ini kan di tengah-tengahnya ada spasi. Spasi di sini. Nah, jadi di spasi-spasi itu itulah titik di mana mereka kayak ngepisah-pisahin stringnya. Jadi kalau misal aku ubah ini jadi saya halo-halo kayak gitu, nanti dia juga sama. Jadi dipisah di sini sama di sini. Nah, terus nanti dia bakal ngeluarin hasilnya itu dalam bentuk list. Karena udah dipisah-pisah kan, jadi dia ngeluarin list dengan isi string-string. Nah, ini kita sudah split tanda kutip spasi. Ini sebenarnya tanda kutip spasi ini secara default udah di setting dari Python-nya, jadi kita bisa langsung kayak gini aja. Jadi dia langsung tahu harus dipisah-pisah dalam spasi. Tapi kalau kita misal mau ngubah jadi anggaplah H gitu, kita mau pisah-pisah setiap ada huruf H, nanti dia bakal pisahnya setiap ada huruf A. Jadi saya spasi halo 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 spasi halo kayak gitu. Jadi ini sesuai apa yang kita pengen. Kalau misalnya nggak kita tulis, dianya langsung tahu itu bakal dipisahin setiap ada spasi. Nah, terus terakhir kali ini ada namanya f string. Jadi f string ini dia itu sama kayak fungsi .format namanya. Tapi yang satu itu agak lebih ribet. Jadi kalau misal kita punya kayak ini, namanya sama dengan Bayu, nomor sama dengan 28, terus anggaplah kita mau bikin string gitu yang ngambil informasi dari variabel-variabel tertentu gitu. Jadi nama saya ngambil dari variabel nama, terus nomor. Kan ini sudah ada variabelnya. Jadi kalau misal kita jalanin, kita print stringnya, itu dianya bakal jadi kayak gini. Nama saya Bayu, nomor 28. Ini kan karena di variabelnya itu sudah ada isi gitu. Jadi kalau kita mau ganti jadi misal jadi Agus, nomornya jadi 200 kayak itu, jadi bakal berubah sesuai dengan ini. Jadi kita tuh tinggal tulis F di depannya, F tanda kutip nama saya, terus kalau kita mau masukin variabel, nggak kita bikin variabel baru kayak ini, terus kita tinggal kasih ini aja, tutup kurung buka kurung kurawal, terus nama variabelnya. Artinya bakal masuk sendiri di sini. Nama saya Agus kayak ini. Terus ada fungsi ini, tapi agak panjang. Kayaknya waktunya nggak cukup. Jadi ntar aja. Terus ini kalau kita mau ini ya, kalau kita mau ngebaca dari file yang ada di luar Python-nya. Jadi ini kalau kita mau misal ngebaca file teks, ini aku udah siapin file teksnya, ini tulisannya kayak ini, R opens file in read only mode kayak gitu. Nah, jadi ini artinya F sama dengan open. Open ini fungsi yang untuk ngebuka file dari luar. Jadi input.txt ini itu lokasi plus nama file yang mau kita
ambil, yang mau kita baca. Nah, yang sebelah kanannya ini kan ada R+, itu sebenarnya sesuai dengan yang ini. Jadi kalau misal kita pilih R+, itu artinya dia ngebuka file untuk ngebaca terus untuk menulis di dalam file itu. Jadi pilihannya itu ada di ini. Kalau mau searching itu juga ada. Jadi pilihannya itu ada sebanyak ini, ada 11 biji. Bisa kita tulis semua di sini di sebelah kanannya. Nah, jadi ini kan aku udah pilih R+. Jadi artinya kita itu untuk file itu kita bisa ngebaca plus menulis di dalam file teksnya. Karena ini F. Nah, jadi F sama dengan open input txt, R+. Jadi filenya itu sekarang ada di variabel F ini. Nah, untuk ngebaca teks dalam satu line itu kita bisa pakai fungsi .readLine. Ada fungsi .readLine. Jadi ini bakal ngebaca satu baris di dalam input.txt ini. Sama juga ini fungsi f.write. F.write ini kalau kita mau nambahin tulisan ke dalam file .txt ini. Terus ini terakhirnya harus kita kasih .close, soalnya kalau file yang nggak di close nanti nggak keubah yang udah kita ubah-ubah di dalam file. Jadi dia tuh kita F sama dengan open, terus akhirnya kita harus f.close, harus ada ini. Kalau misal ini kita jalanin, nah kan kita tadi ngeprint yang dibaca sama si f.readLine ini. Ini dia ngeluarin R.2 opens the file in read only mode. Ini kan sama kayak baris pertama yang di file .txt itu. Terus ini kita tadi menulis BBB. Ini BBB-nya sudah ada di dalam file .txt-nya. Terus ini juga bisa pakai cara yang berbeda. Yang ini agak lebih rapi. Jadi kalau kita pakai keyword with open input.txt, nanti dia itu nggak perlu kita kasih f.close. Jadi kita tinggal buat indentasi aja kayak di tab satu kali ke dalam. Jadi kita bisa sama aja kayak yang ini tadi. Kita bisa read line. Nah, ini cara kalau kita mau output.txt ini kan kita hapus dulu. Nah, ini kan kosong. Output.txt-nya kan kosong sekarang. Nah, jadi kalau misal kita mau nulis sesuatu di dalam teksnya itu kayak tadi di file yang kosong tadi, itu bisa kayak gini juga sama. Jadi with open input.txt, ini pakai R+, yang ini pakai W S file 2. Jadi S ini untuk jadi nama variabel untuk file .txt-nya yang kita ambil. Jadi ini misal kalau kita mau print yang dibaca itu bisa juga kayak gini sama kayak tadi. Ini jadi R opens in the read only mode. Ini kan kita tadi ngebuka file output.txt as file 2. Nah, ini kita nge-write A yang tadi, ini kan tadi A itu kan string ini. Nah, terus kita tulis ke file 2. File 2 itu output.txt. Jadi ini dia muncul. Ini udah ditulisin sama si Python-nya. Kayaknya itu dulu deh. Soalnya waktunya udah 1 jam. Oke, mantap banget materi yang diberikan oleh Fadil. Jadi bagi teman-teman malam ini kalau ada yang mau bertanya terkait Python tadi kepada Fadil, dipersilakan.
Boleh kalau mau open mic atau chat di kolom chat, boleh langsung saja. Langsung ditanya aja ya, terkait Python. Jadi kan sudah banyak disampaikan oleh Fadil. Ada slicing, ada if, for, while, dan lain-lain. Pasti bakal ada pertanyaan, boleh. Nah itu Fadil ada di chat dari Kak Nabil. Apakah Fadil bisa menjawab? Nah, ini sepengetahuan aku aja ya. Jadi kenapa orang-orang bilang Python itu lambat? Jadi Python itu dia tuh gak dikompil ke bahasa yang lebih sederhana lagi gitu. Dianya langsung di dikasih hasilnya gitu. Jadi yang ngebacanya itu cuman interpreter dari Python-nya langsung. Jadi yang ngebaca itu bukan kayak aplikasi bawaan dari laptopnya kayak gitu, tapi dibaca langsung sama aplikasi Python. Jadi Python itu nggak kayak bahasa pemrograman lain, jadi kayak aplikasi biasa aja gitu. Jadi karena dianya juga interpreter, terus sama juga cara interpreternya baca Python itu dianya satu baris per satu baris gitu. Jadi kalau misal kita punya suatu fungsi, terus kita nggak tulis di lebih awal gitu, terus kita panggil fungsi itu, nanti fungsi itu si Pythonnya nggak bakal tahu itu fungsi apa gitu, soalnya dia belum tahu ada fungsi itu, karena dibacanya satu persatu dari atas terus sampai ke bawah. Jadi harus eh, sesuai urutan gitu, harus duluan ditulis, ada yang harus lebih duluan, ada yang harus lebih akhir. Jadi karena itu Python itu jauh lebih lambat dari bahasa pemrograman lain. Tapi karena sintaksnya itu simple, terus juga udah banyak orang ngebuat library untuk Python untuk banyak hal ya. Ada yang dari data science, untuk bikin server juga bisa, yang kayak gitu. Terus juga bahasanya mudah, jadi Python itu gak populer dipakai sama orang-orang. Itu aja yang aku tahu. Oke, itu jawaban dari Fadil. Gimana Nabil? Atau teman-teman yang lain boleh, atau mau menanggapi atau nanya lagi gimana? Terima kasih Kak Fadil. Ini kembarannya nih bertanya. Yang lain boleh kalau mau bertanya, silakan terkait Python, karena mudah Python pakai bahasa Inggris, tidak terlalu ke bahasa komputer. Ada nggak nih yang mau bertanya lagi? Atau Dini? Nah, Dini bertanya tadi. Itu di kolom chat tadi loh. Dini bertanya. Kakak sudah buat proyek apa saja selama belajar Python? Yang project yang aku buat setelah belajar Python itu kebanyakan kayak untuk ngejawab soal-soal kayak gitu. Kan ada website yang namanya itu HackerRank. Aku tahu itu dari YouTube. Jadi pas zaman-zaman mau masuk kuliah kemarin-kemarin itu aku kayak gabut aja nggak tahu ngapain gitu. Jadi ngerjain soal-soal yang ada di HackerRank itu, untuk yang belajar Python sama untuk bikin aplikasi-aplikasi. Nah, juga ada beberapa soal yang kalau misal aku ketemu soal yang kayaknya bisa dibuat skripnya gitu. Jadi ada rasanya itu ada kepengen mau
mengotomatiskan cara kita untuk ngejawab tipe soalnya itu. Jadi aku ngebuat skrip buat ngejawab tipe soal tertentu, nanti aku jawabnya itu bisa jauh lebih cepat. Salah satunya itu kayak soal tentang permutasi kombinasi yang kayak gitu. Aku pernah buat skripnya, jadi aku bisa kayak sok-sokan di grup itu kan ada yang lagi ngebahas tentang soal gitu. Jadi aku buat skripnya, terus tinggal aku jalanin, jadinya cepet. Jadi teman-teman kayak, wih cepet, Fadil cepet banget ngejawabnya. Padahal itu cuma hasil dari skrip. Kalau Python itu mudah banget untuk ngebuat skripnya. Jadi, kalau untuk seneng-seneng bisa pakai bahasa Python. Itu aja sih yang aku buat, nggak banyak-banyak. Mantap Fadil, menyambutnya coding lain ya memang. Nah itu ya, kayak gini jawaban dari Fadil. Yang lain kalau ada tanya lagi dipersilakan, boleh bertanya pada Fadil, mumpung Fadil ada di sini. Kapan lagi Fadil berbicara, mumpung dia mau konten juga. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Nabil lagi. Kalau untuk back-end engineer, apakah worth it untuk belajar Python? Karena aplikasi back-end kan biasanya mengutamakan performa dan memory usage. Iya, jadi kalau untuk buat aplikasi, kan untuk membuat aplikasi itu biasanya memang mengutamakan performa, kecepatan aplikasi yang dibuat itu, sama memory usage juga benar. Kalau menurut aku Python untuk ngebuat aplikasi, apalagi kalau untuk driver kayak gitu, kayak firmware atau untuk ngebuat kernel, itu nggak bisa pakai Python, soalnya nanti bakal lambat banget. Jadi belajar Python itu bukan untuk ngebuat aplikasi yang untuk mengutamakan performa dan memory usage. Tapi Python itu bisa dipakai untuk hal-hal lain. Kalau misal kita mau ngebuat model matematika untuk machine learning kayak gitu, kan itu kita nggak perlu butuh cepet-cepet banget gitu. Atau misal kita mau ngitung kalkulasi yang pakai algoritma, itu juga nggak perlu mau cepet-cepet, soalnya kita cuman kepengen ngejalanin script itu palingnya cuma sekali atau 2 kali, nggak terus-terusan. Jadi Python itu dipakai untuk ngebuat script-script yang tujuannya kayak gitu. Jadi kalau misal kita machine learning gitu, ngebuat biar modelnya lebih lebih tepat lagi, lebih bagus lagi, kita bisa pakai Python. Soalnya kita kan nggak perlu mau cepet-cepet banget kalau buat ngebuat model atau mau prediksi sesuatu pakai komputer. Itu sih. Ya itu jawaban dari Fadil, benar banget tuh dari Fadil tadi jawabannya. Silakan teman-teman lain kalau mau bertanya lagi ke Fadil. Ada pertanyaan lagi dari Kak Ferza. Ada rekomendasi gak buat referensi belajar Python dari basic? Kalau aku sendiri kemarin belajar Python itu dari nontonin tutorial YouTube. Jadi itu ada tutorial YouTube yang ngebahasin Python dari awal sampai akhir. Yang itu aku tonton. Kalau nggak salah 3 jam. Jadi tinggal tonton aja 3 jam itu mungkin udah bisa. Nah tapi setelah belajar, kalau misal mau hafal banget sama Python, setelah belajar Python itu bahasa Pythonnya langsung dipakai. Kalau aku kemarin itu langsung aku pakai untuk ngerjain soal-soal yang di Hackrank. Jadi agak hafal lah sudah sama sintaksnya. Kalau rekomendasi dari aku gitu, aku kemarin nonton video YouTube. Ya gitu, jadi sudah belajar langsung dipraktekkan.
Mantap, mantap. Jadi dari YouTube, dari website-website juga banyak di internet terbaran. Nanti kalau ada yang mau bertanya lagi dari teman-teman untuk Fadil. Ini ada pertanyaan lagi dari Nah, Kak ini Adi. pertanyaan. Kalau pengen jadi data scientist tapi nggak bisa matematika itu gimana Kak? Kalau menurut aku ya, data scientist, data science itu bukan bukan pemrograman gitu, bukan programming. Tapi dia tuh memang pure matematika. Jadi ada bagian matematika itu namanya data data science. Nah, kalau kalau misal ada orang yang cuma tahu pemrograman tapi lemah banget di matematika, itu kayaknya agak bakal bisa jadi data scientist yang bisa ngebuat model yang akurat-akurat banget kayak gitu. Jadi eh, data scientist yang lebih bagus itu biasanya mereka tuh punya background dari matematika gitu, atau mungkin dianya emang udah nguasain banget materi-materi matematika yang dibutuhkan untuk data science. Jadi data scientist itu paling penting matematikanya, bukan pemrograman. Jadi pemrograman itu kayak sebagai alat yang digunakan. Kan kalau komputer ini kan dianya untuk melakukan kalkulasi kayak penjumlahan, pembagian kayak gitu, dianya bisa ngelakuinnya secara cepat banget tanpa tanpa kesalahan. Kalau manusia itu agak lambat, terus juga bisa ada kemungkinan salah. Jadi data science itu perlu banget matematika. Malahan matematika yang paling penting untuk jadi data scientist. Kalau menurut aku gitu. Ya, itu benar banget. Matematika itu sangat penting. Bahaya kalau tidak bisa matematika. Tapi bisa diusahakan belajar matematika. Top start lebih spesifiknya. Yang lain ada lagi nggak mau bertanya ke Fadil? Ini soalnya Mamang Fadil ini data scientist. Jadi mungkin ya tahu juga beberapa. Boleh kalau mau ada pertanyaan lagi. Nah, kan bukti-bukti. Mantap lah. Kalau ada uang dalam mah enak. Ajak aku hubung sama kau kalau ada apa-apa. Ya, aku tunggu nih. Sampai 25 mungkin. Kalau mau ada pertanyaan lagi ke Fadil, teman-teman yang lain. Banyak ini pesertanya, ada 29. Ada Nisa, ada Arya, ada Bagus, ada Citra, ada Davi, ada Dini, ada Dwi Putra, ada Kenza, ada Gandhi. Kok jadi absen? Ada Kurnia, ada Pandir, ada Pan. Ayo, tidak ada yang mau bertanya lagi kan? Pada Pandir. Ada Tegar, ada Sania, ada Rindu, ada Wahyu, dan lain-lain.
Aku tunggu sampai 25. Masih rekam. Oh, keren banget. Bang Fadil, kata Ilham. Siapa yang cita-citanya pengen jadi seperti Fadil? Saya ngomong Fadil. Oke lah. Ada lagi tidak nih yang mau bertanya ke Fadil atau mengenai Mamang Fadil? Kalau emang tidak ada lagi, kita lanjut di hari kedua nanti, di hari Jumat jam 8. Ditunggu. Pemateri selanjutnya itu Davi. Davi dari member ML. Itu untuk bahas lebih dalam terkait collection atau data-data ini, data structure ya, di Python, kayak list, tuple dan sebagainya. Oke, kalau emang tidak ada lagi yang mau bertanya, kita tutup malam ini karena sudah terlalu malam juga. Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang sudah belum dong. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyempatkan waktunya malam ini untuk join. Jangan lupa untuk join lagi di Jumat nanti jam 8. Oke. Nah, Fadil, catat Fadil. Ukuran sepatunya. Ukuran sepatu siapa nih? Fadil atau aku? Berapa ya? Gak tahu lupa. Rencanya nak ngasih ini apa? Ngasih kado. Dan nak ngasih kado. Oke lah, aku tutup deh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada kegiatan lain boleh keluar. Baik, terima kasih.